Yang ketiga adalah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan mengenai dalil yang menyebutkan bahwa doa dan sedekah dapat mencegah bencana dan mengubah takdirnya. Maksudnya lebih rinci, bagaimana maknanya ya Ustaz? Jazakumullah. Syukran jazakumullah khair katsira Rasyati Sumber. Baik, dalil yang menyebutkan bahwa doa dan sedekah dapat mencegah bencana dan mengubah takdirnya. Maksudnya lebih rinci, bagaimana maknanya ya Ustaz. Nah, jadi sebenarnya perkara ini lebih disebut dalam kitab tafsir Quranul Azim, dan juga disebutkan mengenai pembahasan surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, wa idza sa'adaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, wa idza sa'adaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika telah bertanya ya kepada engkau hamba-hambaku tentang aku, katakanlah fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ini menjawab ya doa orang yang berdoa. Jadi disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji dan jaminan bahwa apapun yang kita minta akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya, ayat itu sudah jelas ya. Tetapi kadang-kadang manusia kan berpikir, bagaimana lantas saya sudah berdoa nih ya Ustaz, tapi tidak terkabul-kabul juga. Saya minta agar punya mobil baru, ternyata sudah setahun masih yang lama juga. Saya minta untuk punya pekerjaan baru, ternyata masih yang lama juga. Nah, disebutkan dalam tafsir Mukatsir bahwa sesungguhnya ada 3 kemungkinan Allah Subhanahu wa taala dalam mengabulkan doa seseorang. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala betul-betul kabulkan saat itu juga. Jadi ketika kita berdoa, misalnya minta mobil, datanglah mobil itu dari, ya, nggak tahu dari mana, pokoknya datang. Ya, itu contoh. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari musibah yang semisalnya. Nah, ini yang kedua ini yang berhubungan dengan takdir. Ya, yang berhubungan dengan takdir. Jadi yang berhubungan dengan takdir maknanya adalah, katakanlah kita meminta agar ditambahkan rezeki, tapi rezeki kita tidak bertambah-tambah. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab doa kita. Kemungkinannya apa? Kemungkinannya yang kedua adalah sebetulnya mungkin kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menerima musibah. Musibah yang mana kita akan kehilangan banyak rezeki untuk biaya pengobatan, katakanlah, atau mungkin kehilangan harta benda, mungkin mobil rusak, atau rumah rusak, atau rumah terbakar, sehingga habislah harta kita semuanya. Tapi karena doa kita tadi, maka Allah Subhanahu wa taala elakkan di takdir itu agar berlaku, sehingga tidak jadi qadar. Ya, tidak jadi qadar. Nah, kita sebagai manusia yang melihat hanya zahirnya saja, kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, padahal sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, sudah Allah hapus. Ya. Ini juga sangat mungkin berlaku. Ya, bukan kata saya, ya. Jadi, kita tidak tahu yang gaib, tapi yang kita bisa buat adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena prasangka baik akan dikabulkannya doa itu adalah syartun, ya, adalah salah satu syarat minasyurut dari syarat-syarat lain bisa dikabulkannya doa. Jadi adalah apa? Memiliki keyakinan dan prasangka baik kepada Allah. Yang ketiga adalah kalau itu juga tidak,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, akan menjawabnya di yaumil akhir nanti. Nah, tiga kemungkinan tadi, ya. Kemudian yang mengenai sedekah tadi itu juga ada dalam beberapa hadis bahwa memang sedekah itu menolak bala, ya. Jadi banyak khasiat-khasiat juga seperti saya sudah pernah ceritakan. Istighfar itu mendatangkan rezeki, ya. Sebagaimana wasiat Nabi Nuh kepada kaumnya, ya, agar menyuruh kepada kaumnya agar beristighfar. Innahu kana ghafara, akan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan turunkan dari istighfar tadi hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memanjangkan, menambah, ya, dengan harta-harta kamu dan juga anak-anak kamu. Jadi itu adalah juga khasiat dari istighfar. Jadi banyak sebetulnya yang bisa membawa kemaslahatan, ya. Karena hakikatnya kan adalah ketika seorang sudah dikodarkan rezekinya pada Allah, kemudian dia beristighfar, maka Allah tambah rezekinya. Berarti ada yang dirubah di situ secara takdir. Tetapi kita kan tidak mengetahui yang gaib, ya, sehingga yang bisa kita lakukan adalah satu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa percaya, pasrah dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menzalimi mereka, menzalimi kita maksudnya hamba-hambanya. Walakin kanu, akan tapi mereka itulah anfusahum yadhlimun, yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara asal tidak pernah menghendaki keburukan kepada makhluknya, ya, tetapi kita sendirilah yang memilih jalan yang buruk. Maka kalau ada peluang, banyaklah berdoa, banyaklah bersedekah, banyaklah beristighfar, karena itu akan membantu kita memanjangkan rezeki kita, ya. Tapi jangan lupa juga, ya, ada hal-hal lain juga yang kadang-kadang kita, ya, lupakanlah kadang, yaitu beramal soleh, karena kita kadang-kadang hanya melihat sesuatu itu dari sisi material saja, padahal yang lebih kita risaukan adalah harusnya dosa-dosa sebagai manusia. Kenapa? Karena rezeki itu kan juga sudah ada kadarnya. Setiap manusia sudah ada kadarnya. Jadi tidak perlu kita terlampau banyak memikirkan tersebut. Tetapi yang kita bisa buat adalah hanya berusaha sebaik-baiknya, gitu. Kadang-kadang saya juga bingung juga, ya, mungkin sedikit lari dari pembahasan tadi mengenai rezeki. Kadang-kadang saya lihat banyak orang yang kerja siang malam, pagi petang, habis waktunya untuk mencari uang, sehingga tidak sempat lagi dia untuk mengurus keluarganya, tidak sempat dia untuk mengajarkan agama kepada anaknya, tidak sempat lagi untuk menambah amalan ibadahnya. Karena bekerja itu adalah suatu ibadah juga, tetapi ibadah yang memang melekat pada diri kita sendiri. Artinya jika kita buat, kita dapat pahala, kalau kita tidak buat, maka kita mendapat dosa, ya. Akan tetapi ada ibadah-ibadah lain, yaitu ibadah-ibadah mahdhah, ya, ibadah-ibadah sunnah-sunnah nafilah yang akan menambah derajat kita, yang dengan ibadah-ibadah nafilah itulah kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kadang yang kita pikirkan adalah rezeki saja. Padahal rezeki itu kita cari nanti umur tidak tahu berapa, kita akan tinggalkan semua dan kita akan wariskan kepada anak-anak kita. Dalam kubur kita tidak risau kepada rezeki kita, tidak akan risau kepada rumah kita, kepada mobil kita, semua itu sudah diambil nanti. Tapi hanya amal kita lah yang akan masuk menemani kita. Nah, maka lebih risaulah kita seharusnya kepada yang seperti itu, gitu. Karena sesungguhnya manusia itu lalai dari yang seperti itu dan cenderung lebih senang mengejar dunia,
ya. Jadi menurut saya lebih baik kita fokuskan kepada amal-amal ibadah yang mampu meningkatkan diri kita, meningkatkan derajat kita lebih daripada orang-orang lain, ya, yang menambah makom kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Agak-agak sedikit melebar sedikit, tetapi kadang-kadang saya juga ingin memberikan sesuatu yang ya sifatnya tazkirah, ya sifatnya nasihat, karena memang dalam musim yang susah ini memang kita banyaklah dari kita nih yang mungkin mengalami kesulitan rezeki, tapi kita yakinlah bahwa sesungguhnya semua itu sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan berputus asa dan jangan lupakan dari amalan-amalan nafilah kita, karena amalan-amalan itulah yang akan nanti menemani kita. Kalau kita banyak melakukan kemaksiatan atau keburukan atau dosa, maka kita buatlah banyak amal-amal soleh. Kenapa kita buat banyak amal-amal soleh? Karena innal hasanah yudhhibnas sayyi'ah. Karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi kalau semasa muda dulu banyak amal-amal buruk yang kita buat, maka sekarang ketika kita sudah sadar, sudah ingat, maka buatlah amal-amal baik yang banyak dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan yang buruk. Itu yang harusnya kita takutkan. Gak usah khawatir mengenai rezeki, kita berusaha sudah ada kadarnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bincangkan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.